Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahdan Rizky Firdaus dengan NPM 2317051024. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah dasar dari bagaimana sebuah komputer bekerja. Ini mencakup struktur dan desain yang menentukan bagaimana komponen-komponen seperti prosesor, memori, dan input atau output saling berinteraksi. Memahami arsitektur komputer sangat penting untuk merancang, membangun, dan menggunakan sistem komputer yang efektif dan efisien. Arsitektur von Neumann. Arsitektur ini terdiri dari arsitektur komputer klasik, yaitu adalah arsitektur komputer yang dirancang oleh John von Neumann pada tahun 1940-an. Prinsip dasar arsitektur ini ialah yang terdiri dari unit pemrosesan, memori, dan unit kontrol yang saling terhubung. Popularitas. Arsitektur von Neumann menjadi desain yang sangat populer dan menjadi dasar bagi sebagian besar komputer modern. Komponen arsitektur von Neumann. Satu, ada memori utama, yaitu yang terdiri dari unit penyimpanan data dan instruksi program yang dapat diakses secara random. Dua, arithmetic logic unit atau ALU. Unit pemrosesan data yang melakukan operasi aritmatika dan logika. Ketiga, ada unit kendali atau control unit. Berfungsi untuk mengatur aliran instruksi dan koordinasi antara komponen lainnya. Keempat, ada bus. Berfungsi untuk jalur komunikasi digital yang menghubungkan komponen-komponen utama dalam sistem. 5, ada perangkat input atau output. Berfungsi untuk perangkat supaya bisa berinteraksi dengan dunia luar seperti keyboard, monitor, dan printer. Alur interaksi von Neumann. Satu, itu adalah dimulai dari pengambilan instruksi. Prosesor mengambil instruksi dari memori utama berdasarkan alamat program counter. Kedua, ada decoding instruksi. Prosesor mendekode instruksi untuk menentukan jenis operasi yang harus dilakukan. Ketiga, ada eksekusi instruksi. Prosesor mengeksekusi instruksi dengan mengambil data dari memori, melakukan operasi, dan menyimpan hasil ke memori. Kelebihan dan kekurangan arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann memiliki beberapa kelebihan seperti fleksibilitas dalam pemrograman dan kemudian implementasi. Namun, arsitektur ini juga memiliki keterbatasan seperti kecepatan pemrosesan yang lebih lambat dan kerentanan terhadap bottleneck pada unit pemrosesan. Meskipun sederhana, arsitektur von Neumann dapat mengakibatkan terjadinya konflik akses antara unit pemrosesan dan memori. Hal ini membuat performa keseluruhan sistem menjadi kurang optimal. Selanjutnya itu adalah arsitektur Harvard. Definisi dari arsitektur ini ialah model arsitektur komputer yang memisahkan bus instruksi dan bus data. Berbeda dengan arsitektur von Neumann yang menggunakan bus tunggal. Komponen utama arsitektur Harvard ialah program counter, memori instruksi, memori data, ALU, dan controller. Setiap komponen memiliki bus dedicated untuk komunikasi. Ketiga, ada alur instruksi dari arsitektur Harvard. Instruksi dan data diakses secara terpisah melalui bus yang berbeda. Kemungkinan akses paralel dan peningkatan kinerja. Keempat, ada implementasi. Arsitektur Harvard sering diimplementasikan pada mikrokontroler seprosesor digital sinyal atau DSP dan arsitektur komputer tertentu untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan. Komponen arsitektur Harvard. Satu, ada CPU atau unit pemrosesan pusat. CPU merupakan komponen utama yang berfungsi sebagai pengendali dan pemrosesan data pada arsitektur Harvard. Kedua, ada unit memori. Arsitektur Harvard memiliki dua unit memori terpisah, yaitu memori instruksi dan memori data yang memungkinkan akses paralel. Ketiga, ada bus system. Arsitektur Harvard menggunakan sistem bus yang terpisah untuk instruksi dan data sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan. Keempat, ada unit input atau output. Perangkat input atau output pada arsitektur Harvard terhubung secara terpisah dengan memori instruksi dan memori data. Alur instruksi arsitektur Harvard. Satu, memisahkan program dan data. Dalam arsitektur Harvard, program dan data disimpan secara terpisah di memori yang berbeda. Dua, akses paralel. CPU dapat mengakses program dan data secara paralel melalui dua bus data yang terpisah. Tiga, eksekusi instruksi. Instruksi diambil dari memori program dan operand diambil dari memori data, lalu dieksekusi oleh CPU. Berikutnya adalah perbedaan arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Satu, dari alur instruksi, yaitu adalah linear dan independen. Kedua, dari komponen. Dari arsitektur von Neumann menggunakan memori tunggal, sedangkan arsitektur Harvard menggunakan memori terpisah. Selanjutnya adalah tujuan. Dari
arsitektur von Neumann tujuannya itu komutasi umum, sedangkan arsitektur Harvard tujuannya itu adalah komutasi khusus. Perbedaan utama antara arsitektur von Neumann dan Harvard adalah pada alur instruksi dan komponen penyusunnya. Arsitektur von Neumann menggunakan alur instruksi linear dengan memori tunggal untuk menyimpan data dan instruksi. Sementara arsitektur Harvard memiliki alur instruksi yang independen dengan memori terpisah untuk data dan instruksi, memungkinkan akselerasi komputasi pada tugas-tugas khusus. Aplikasi arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard terdiri dari 5 aplikasi, yaitu pada elektronik seperti komputer, smartphone, dan perangkat IoT. Dan penggunaannya itu adalah sekitar 75% perangkat elektronik saat ini menggunakan salah satu dari dua arsitektur ini. Dan selanjutnya itu perbedaan. Terdapat 3 perbedaan utama antara arsitektur von Neumann dan Harvard yang mempengaruhi aplikasi mereka. Arsitektur von Neumann dan Harvard menjadi dasar bagi sebagian besar perangkat digital modern. Arsitektur von Neumann banyak digunakan pada komputer pribadi, sedangkan arsitektur Harvard lebih cocok untuk sistem embedded seperti microcontroller. Namun, kedua arsitektur ini terus diadaptasi dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan teknologi terkini. Baiklah, sampai situ saja pembahasan materi kita kali ini. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.